Baik, pada materi perpajakan kali ini saya akan menjelaskan mengenai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sistem perpajakan di Indonesia yang didasarkan pada prinsip self-assessment mendorong wajib pajak untuk secara sadar melaporkan dan membayar pajak mereka. Hal ini merupakan peran penting dalam mendukung pendapatan negara guna mencapai kesejahteraan bersama. Dalam rangka melaporkan dan membayar pajak, wajib pajak harus memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP sebagai identitas perpajakan mereka. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk digunakan dalam segala proses administrasi perpajakan sebagaimana dijelaskan di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. NPWP juga berfungsi sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. NPWP memiliki 15 digit angka yang berbeda dengan setiap wajib pajak lainnya. Yang pertama, ke-9 digit pertama mencerminkan identitas dari wajib pajak itu sendiri. Kemudian yang 3 angka berikutnya adalah kode yang merujuk pada Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Ketiga, 3 digit terakhir mengindikasikan status wajib pajak. Jika angka terakhir adalah 000, itu menunjukkan status pusat atau tunggal. Di sisi lain, jika ada 00 dan angka X misalnya, itu mengacu pada cabang dan digit terakhir menggambarkan urutan cabang. Pada regulasi baru-baru ini memungkinkan warga negara Indonesia untuk menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai NPWP. Untuk warga negara asing, badan instansi pemerintah hanya perlu menambahkan angka 0 di awal NPWP yang sudah aktif, sehingga NPWP akan memiliki panjang 16 digit. Berikutnya adalah pengguna NPWP. Yang pertama ada orang pribadi atau induk mencakup wajib pajak yang belum menikah dan wajib pajak suami yang bertindak sebagai kepala keluarga. Kedua, hidup berpisah adalah kondisi di mana seorang wanita yang telah menikah dikenai pajak secara terpisah berdasarkan keputusan pengadilan. Yang ketiga, pisah harta, merujuk kepada pasangan suami istri yang dikenai pajak secara terpisah karena telah memisahkan harta dan penghasilan mereka secara tertulis. Yang keempat, memilih terpisah adalah kategori untuk wajib pajak perempuan yang telah menikah selain dari kategori hidup berpisah dan pisah harta yang memilih untuk mengurus hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suaminya. Kemudian yang terakhir, warisan belum terbagi adalah bentuk entitas pajak di mana subjek pajaknya adalah ahli waris. Namun ini terjadi ketika waris belum dibagikan kepada ahli waris. Kemudian fungsi NPWP bagi wajib pajak. Yang pertama, menghindari sanksi keuangan. Di sini NPWP berfungsi sebagai alat untuk menghindari sanksi keuangan yang bisa diterapkan jika kita tidak memenuhi kewajiban pajak. Dengan NPWP, kita dapat membayar pajak secara teratur, menghindari keterlambatan dan mengurangi risiko denda. Kedua, mempermudah proses pengajuan kredit. NPWP memiliki peran sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan saat mengajukan kredit di bank atau lembaga keuangan. Dengan NPWP, proses pengajuan kredit menjadi lebih lancar. Hampir semua jenis pinjaman seperti kredit kepemilikan rumah, kredit tanpa anggunan, pembiayaan kendaraan, serta kartu kredit dan sejenisnya memerlukan NPWP. Yang ketiga adalah dukungan untuk permohonan surat izin usaha. Di sini NPWP berperan dalam membantu pengusaha dalam mendapatkan surat izin usaha perdagangan. Keempat, pemenuhan syarat membuka rekening bank. NPWP diperlukan untuk membuka rekening bank sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia. Yang kelima, persyaratan untuk pencairan dana proyek negara. Di sini NPWP berfungsi dalam mendukung proses pencairan dana dari proyek-proyek pemerintah seperti lelang yang mewajibkan pesertanya untuk memiliki NPWP. Berikutnya adalah hak dan kewajiban dari wajib pajak. Berikut merupakan hak dari wajib pajak, di antaranya adalah hak atas pengembalian pajak yang lebih dibayarkan, hak atas privasi, hak atas pengurangan pajak bumi dan bangunan, hak untuk dibebaskan dari pajak, hak untuk menerima pajak yang telah ditanggung oleh pemerintah, dan hak untuk menunda penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau SPT.
Kemudian ada hak untuk mengklaim pengembalian pajak yang telah diambil oleh pemerintah, hak wajib pajak dalam mengajukan pembebasan pajak atau pengurangan pajak penghasilan atau PPh, hak untuk mengajukan permintaan pembayaran pajak secara bertahap atau penundaan. Kemudian ada kewajiban oleh wajib pajak, yaitu diantaranya kewajiban untuk mengurus pendaftaran, kewajiban untuk memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak, kewajiban untuk memenuhi kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan atau pemotongan, kemudian kewajiban dalam pemeriksaan. Tata cara memperoleh NPWP dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara online. Untuk secara langsung, wajib pajak ini tidak dapat melakukan pendaftaran secara elektronik. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran wajib pajak secara tertulis. Kemudian, lampirkan dokumen yang dibutuhkan ke dalam formulir aplikasi. Lalu, permohonan tertulis harus diajukan ke kantor pelayanan pajak atau organisasi dan tata kerja kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan yang berhubungan dengan tempat tinggal atau tempat usaha wajib pajak. Kemudian, masyarakat umum dapat mengirimkan aplikasi tertulis melalui berbagai cara seperti secara langsung, melalui surat, atau melalui jasa kurir. Setelah KPP atau KP2KP menerima semua dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran, mereka akan mengeluarkan surat penerimaan. KPP atau KP2KP akan menghasilkan kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar SKT dalam 1 hari kerja setelah penerimaan surat. Kemudian yang terakhir, NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui pos ke alamat yang tercatat dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian untuk secara online, yang pertama kita dapat mengunjungi situs https://erek.pajak.go.id. Petunjuk langkah-langkahnya dapat ditemukan di bagian bantuan e-registration di situs tersebut. Kemudian wajib pajak yang telah mengajukan formulir pendaftaran melalui aplikasi e-registration harus menyerahkan dokumen yang diminta kepada kantor pelayanan pajak di wilayah tempat tinggal atau usaha mereka. Kemudian dokumen yang diperlukan dapat diunggah dalam format salinan digital atau soft copy melalui aplikasi e-registration atau dikirimkan dalam bentuk surat pengantaran yang telah ditandatangani. Kemudian KPP harus menerima dokumen ini dalam waktu 14 hari kerja. Jika dokumen yang diminta tidak diterima oleh KPP dalam waktu 14 hari kerja sejak pengajuan pendaftaran elektronik tersebut, permohonan dianggap tidak diajukan. Lalu setelah semua dokumen yang diperlukan diterima, KPP akan mengeluarkan tanda terima secara elektronik. Kemudian permohonan pendaftaran NPWP yang sudah disertai tanda terima akan diproses oleh KPP atau KP2KP dan kartu NPWP secara sertifikat pendaftaran akan diterbitkan dalam waktu 1 hari kerja setelah surat tanda terima dikeluarkan. Lalu kartu NPWP dan sertifikat akan dikirimkan kepada wajib pajak melalui layanan pos tercatat. Oleh karena itu, pastikan alamat yang diisi dalam formulir pendaftaran wajib pajak itu sudah benar dan lengkap. Kemudian yang terakhir adalah penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP atas permintaan wajib pajak atau dilakukan secara otomatis berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum pajak. Pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam kasus pengusaha kena pajak yang memiliki status sebagai wajib pajak non-efektif atau pengusaha kena pajak yang tidak dapat ditemukan atau tidak lagi aktif dalam kegiatan usahanya. Sekian pemaparan materi NPWP dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Sampai jumpa pada materi berikutnya.